Air terjun Coban Rondo merupakan air terjun yang terletak di Kota Pujon, Batu, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Air terjun ini mudah dijangkau oleh kendaraan umum. Akses yang paling mudah melalui Jalan Raya Malang ke Batu kalau dari sebelah timur. Tapi kalau dari arah barat, liwatnya ke kiri ke Pare menuju Malang. Untuk tiket masuknya sendiri sebesar 40.000 per orang, dan kalian udah bisa menikmati wahana yang ada di sana seperti labirin dan taman dancuk tok rek, gak atik jaran lo yo. Dancuk, taman dancuk, jarane gak usah dielok-elok no. Di sini kalian juga bisa camping ceria, outbound, flying fox, main sepeda gunung. Ada yang tahu nggak sumber air terjun Coban Rondo ini dari mana? Dari mana? Ayo, penasaran ya? Oke, aku kasih tahu. Jadi sumber air terjun Coban Rondo ini berasal dari mata air yang berada di lereng Gunung Kawi yang bernama Mata Air Cemoro Mudo. Air terjun Coban Rondo ini mempunyai kuota air yang cukup deras, yaitu mencapai 90 hingga 50 liter per detik. Jadi jangan coba-coba mandi di bawah air terjun langsung ya, nanti gundulnya bisa puyeng. Tahu nggak sih kalian, di balik penamaan Coban Rondo ini diambil berdasarkan dari legenda cerita tragis sepasang pengantin baru yang bernama Dewi Anjarwati dari Gunung Kawi dan suaminya Raden Baronkusumo dari Gunung Anjasmara. Jadi setelah usia pernikahan mereka itu baru berumur 36 hari, atau kalau suku Jawa menyebutnya selapan, Dewi Anjarwati ini mengajak suaminya berkunjung ke Gunung Anjasmara. Mereka berdua sempat dilarang pergi oleh orang tua Dewi Anjarwati, tapi keduanya ngeyel. Mereka berdua tetap pergi. Pas di tengah jalan, mereka berdua bertemu seseorang yang bernama Joko Lelono. Joko Lelono yang tidak jelas asal-usulnya ini pun baper sama Dewi Anjarwati. Dia terpikat oleh kecantikan Dewi Anjarwati. Terus si Joko Lelono ini pingin nikung Raden Baronkusumo. Dia ingin merebut Dewi Anjarwati. Joko Lelono ini langsung ngajakin Raden Baronkusumo baku hantam. Ngomong-ngomong, orang zaman dulu mah gentle ya, kalau nikung langsung diajakin baku hantam. Kok beda banget sama pemuda zaman sekarang ya? Padahal nenek moyang kita itu pendekar-pendekar loh. Wah, hebat loh, nikung aja langsung ngajakin baku hantam. Tapi semakin kesini, generasi kita jadi generasi micin. Mau nikung aja pakai cara munafikun. Baik di depan, ngejelekin di belakang. Ups, kok jadi curhat? Ya udah, lanjut lagi ceritanya. Perkelahian pun terjadi. Raden Baron lalu meminta agar Dewi Anjarwati disembunyikan di tempat yang ada air terjunnya. Sementara itu perkelahian sengit berlangsung selama 3 hari 3 malam. Dari pertarungan itu keduanya meninggal. Sejak saat itulah Dewi Anjarwati berstatus janda, atau dalam bahasa Jawa disebut rondo. Dan air terjun tempat Dewi Anjarwati menunggu suaminya itu pun diberi nama Coban Rondo, yang artinya air terjun janda.
Konon batu besar di bawah air terjun itu merupakan tempat duduk Dewi Anjarwati saat menunggu suaminya. Di balik keindahannya, air terjun Coban Rondo ini juga menyimpan mitos, di antaranya yang pertama, kesialan bagi pengunjung yang pacaran. Buat kalian yang masih pacaran, jangan ngajakin pacarnya main ke sini ya, karena pasangan muda-mudi yang belum terikat dengan pernikahan diyakini tidak akan sampai ke pelaminan usai berkunjung ke Coban Rondo. Tapi kalau kalian emang ingin putus sama pacarnya, daripada puyeng mikirin kata-kata perpisahan, mending langsung ajakin ke sini aja. Siapa tahu ampuh mitosnya, ya kan? Dan yang kedua, tulah karena buang sampah atau buang air sembarangan. Tempat ini angker, banyak dihuni makhluk astral. Jadi kalian yang mau berkunjung ke sini harus mentaati peraturan yang tertulis di sana. Konon wisatawan yang melanggar akan kerasukan. Ada yang sampai diikutin makhluk halus sampai rumah. Tapi kalau menurutku sih bukan hanya di Coban Rondo, tapi dimanapun kita berada, kita harusnya menjaga sopan santun dan juga norma-norma yang berlaku. Terlepas dari mitos yang ada di Coban Rondo, membuang sampah sembarangan emang gak baik sih. Sudah kewajiban kita kan menjaga lingkungan. Di Coban Rondo ini tempatnya bersih, asri, dan udaranya juga segar. Banyak pohon-pohon besar yang bikin adem. Jadi di sini tuh ada satu tumbuhan yang menarik perhatianku, bunga terompet. Kalau di tempat kalian, bunga ini apa namanya? Bunga cantik tapi jahat ini punya beberapa jenis warna, ada yang kuning, putih, dan pink setauku. Nah, di kawasan Coban Rondo ini berwarna kuning. Buat kalian jauh-jauh ya dari bunga ini, jangan sampai kemakan atau sengaja dimakan, karena bunga ini bisa membuka segel halu yang ada di diri kalian. Selain bisa bikin feeling good like a shot, juga bisa bikin gila beberapa saat. Kalian bisa nggak sadarkan diri selama berhari-hari. Yang lebih parahnya lagi, efek dari bunga ini bisa bikin meninggoy. Ya udah, sekian dulu main-mainnya ke Coban Rondo. Sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Salam lestari.